Anda akan berubah dalam waktu cepat. Kalau beruntung ini ya. Kalau tidak beruntung, lama. Kalau udah beruntung, Nah, sabar kebetulan lagi. Leli kebetulan yang masuk yang tidak beruntung. Wah, tidak beruntung bisa seperti itu ya. Tapi Dahsyat. itu yang mempersatukan kami seperti tadi Leli ngomong, pada saat ketemu dengan klien, kombinasi daripada dua kepribadian kami itu yang membantu kami meng-approach case-case kami. Itu yang menghantar kami mencapai meraih prestasi-prestasi. Wow. Luar biasa. Luar biasa ya. Nah, yang membuat saya kembali kepingin bertanya ini. Klien-klien yang ditemui ini kan nggak sampai 10 jari nih tiap tahunnya ini. Tapi API-nya itu ngalahin grupnya AM gitu ya. Ya, API-nya gede-gede gitu. Mungkin kita boleh belajar kenalnya dari mana gitu. Bisa orang-orang yang dalam level keuangannya bagus-bagus ini, mungkin teman-teman nanti kalau saya mau kenalan itu kenalannya di mana, terus bagaimana caranya saya, kan tentu saja lebih kaya dari kita, gimana kita bisa masuk ke dalam lingkungan mereka sehingga nantinya kita bisa cerita seperti itu ya. Nah, itu yang tadi saya katakan. Sebenarnya kita ini yang bikin kotak-kotak. Pikiran kita ini yang selalu mengkotak-kotakin orang. Kita yang selalu suka berasumsi, betul nggak teman-teman? Nah, itu kan yang tadi saya katakan. Saya itu tidak pernah jualan. Tapi bukan berarti nasabah saya di bawah 10, terus saya setiap hari santai-santai di rumah, ya, tidur, berleha-leha, itu sama sekali tidak. Bahkan kalau Anda sampai adik saya itu sampai pusing lihat saya itu hampir kalau di Jakarta itu tidak punya waktu sama sekali. Waktunya itu sangat padat. Dan kami setiap menit itu pasti punya kegiatan. Jadi saya ini selalu tiap hari pasti ada kegiatan. Dan kegiatan apapun itu pasti ketemu orang, betul? Nah, dalam pertemuan dengan orang itu selalu kami care terhadap kehidupan ini, teman-teman. Jadi kami care dalam arti kita suka tanya jawab. Kan kalau ketemu orang tuh kan pasti kan kita punya pengetahuan tambah dong, nanyain dia bisnisnya apa, kerjaannya apa. Sehingga kita ini sebenarnya seperti market survei. Tapi kami nggak prospek, teman-teman. Kami hanya mau mempelajari dari satu keluarga ini seperti apa sih kehidupan dia. Nah, nanti dari fact finding kami menemukan orang ini butuh nggak kita bantu. Nah, baru kita masuk. Kalau tidak, ya kita punya cadangan banyak. Makanya kami 15 tahun masih tetap survive. Ya, kalau Anda bilang kita punya teman-teman ini dapat dari mana calon-calonnya? Ya kami nggak tahu dapat dari mana. Yang paling penting adalah setiap awal tahun selalu kami bikin goal bersama. Apa yang kita kepengen capai. Itu yang tadi saya jelasin. Alam bawah sadar kita harus punya tujuan, punya mimpi. Itu penting, teman-teman. Penting sekali yang menentukan. Kalau tidak, kita selalu ada di zona comfort zone. Tahu? Ya, karena kita merasa kita tidak bergerak pun, duit tetap ada nggak? Ada. Tetapi uang yang ada menambah nggak? Enggak. Kita hanya setiap hari seperti setrikaan. Tahu nggak setrikaan? Ya bolak-balik, kelihatannya sibuk. Ya, tetapi kita tidak menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Karena kita di zona itu. Nah, oleh karena itu kita harus punya, ya, harus punya impian. Makanya kenapa awal tahun semua orang diminta buat goal setting. Goal setting itu jangan ikut-ikutan. Oh dia mau PCC, dia mau gini, dia mau gitu. Tapi tidak ada dasarnya. Kenapa Anda mau mencapai itu? Kalau kami berdua selalu berpikir apa ya yang kita belum capai dari Pru keluarkan, ya. Dan kami itu selalu bisa mencapai apa yang kita kepengen. Nah,
2 tahun yang lalu sebelum kami menjadi top agent nasional, kita suka lewat kantor pusat kan kalau ngantar orang-orang AAJI ya itu ya. Kan ada foto-foto yang terpampang ya. Itu saya pernah ngomong sama suami, ya suatu hari foto kita harus ada juga di sini. Ternyata itu cuma 1 tahun, kami langsung mencapainya teman-teman. Luar biasa. Ya. Dahsyat. API-nya berapa waktu itu Bu Leli? Ya. API-nya berapa waktu Itu yang 3,2 miliar. 3,2 miliar Ya, setahun. hampir setahun ya. Nah itu kami akan ceritakan nanti ada satu case kami yang kami dapat dengan 2,8 miliar teman-teman satu case. Ya satu orang. Ya. Nanti kita akan cerita bahwa case itu kita tidak meminta, tapi orangnya yang meminta. Wow. Jadi kita nggak mungkin nolak ya teman-teman ya. Wah. Karena dia yang minta toh. Nemu di mana gitu. Siapa itu? Nah, gini ceritanya. Ya. Suatu hari, ya, kami memang melayani di dalam komunitas marriage encounter. Tetapi teman-teman, jangan salah. Dalam pelayanan ini, kami tidak pernah manfaatkan menjadi calon prospek kami. Karena kami sudah katakan dari awal, kenapa kita mau melayani? Karena kami merasa sangat diberkati dalam hidup ini. Tuhan sudah memberikan kita lebih, ya, dari kita punya income dari cash flow, terima cash tanggal 25 dan flow tanggal 1, teman-teman. Ya, itu waktu kita bangsawan. Terima cash, ya, tanggal 1 flow, bayar cicilan ini, bayar tagihan ini, ya, flow habis, ya. Tetapi sampai sekarang Tuhan memberikan kita satu income yang pas-pasan, ya. Pas kita mau sekolahin anak di luar negeri, pas ada teman-teman, ya. Terus kami mau beli rumah yang lebih gede, itu pas ada teman-teman, ya. Terus pas kami mau ganti mobil, ya pas ada teman-teman, ya. Jadi itu puji Tuhan banget semuanya, ya. Jadi karena itu semuanya, makanya mumpung kami masih sehat, kami mau melayani Tuhan, ya, di dalam komunitas itu. Jadi komunitas itu kami tidak pernah menjadikan tempat untuk prospek sama sekali. Kami tidak pernah melakukan itu sama sekali, ya. Nah, tapi pada satu hari ada seorang sahabat kami tuh nanya, kalian berdua ini kerjanya apa sih? Kenapa pagi-pagi rapat ada waktu, siang-siang rapat ada waktu? Nah, suami saya ini yang jawab. Biasanya kalau pertanyaan seperti itu, kan jawabannya mesti halus, tidak boleh menggebu-gebu seperti saya. Kalau saya ngomongnya pasti menggebu-gebu, nggak perlu pakai mic aja udah kedengaran sampai ke belakang, ya kan? Nah, dia yang ceritakan kepada klien kami itu, dia bilang, kami ini seorang financial planner. Jadi dia yang akan cerita. Waktu itu memang kawan kami ini, kami sudah kenal lama banget sama dia. Dan kami tidak pernah ngomong bisnis. Sampai suatu saat dia bertanya, istrinya bertanya kepada kami, kalian kerjanya apa sih? Kadang-kadang kalau kita mau meeting pagi, kalian bisa standby. Siang bisa, malam bisa. Kerja nggak sih? Saya bilang, kami kerja. Kami ini seorang financial planner. Titik. Baru itu bertanya, financial planner itu apa? Terus saya jelasin, fungsi daripada seorang financial planner adalah untuk melipat gandakan aset-aset orang. Nah, sesudah saya ngomong begitu, langsung mukanya berubah. Jadi ini orang ini ternyata kaya banget teman-temannya. Dan dia tanya, melipat gandakan aset orang, maksudnya itu bagaimana? Nah, ini yang kami bilang, Tuhan itu sangat baik. Tuhan ternyata itu mempersiapkan kami untuk pertanyaan ini. Karena beberapa saat sebelum pertanyaan ini kami dapatkan, ada salah seorang sahabat kami yang punya dana nganggur 5 miliar. Dan dia tanya kepada kami, apa yang harus kami lakukan? Karena dia tahu kami adalah di Prudensia. Dan waktu itu Leli jelasin,
bahwa ini bisa dipakai dengan cara smart, bisa dilipat gandakan. Waktu itu Leli ngomongnya seperti ini, dia gambarin bagaimana caranya untuk melipat gandakan aset 5 Nah, miliar. sahabat aku itu ya seorang wanita ya, usianya itu kurang lebih 45 tahun ya. Nah, dia nanya, "Lel, aku ada satu duit yang 5M nganggur di tabungan. Kalau di tabungan kan gue cuma dapat bunga setiap bulan. Lo bisa buatin gue kayak apa sih, Leli?" Nah, saya coba kutak-katik SQS ya. Nah, aku waktu itu bikinin ya, kalau 5M naruh di kita ya, itu dia akan mendapatkan, saya kasih dia UP 22M ya, CCB ya 8M. Totalnya 30 miliar ya. Kemudian 10 tahun akan datang ya, duit yang 5M-nya dia itu menjadi 12,5M. Saya buatin sahabat aku itu proposal seperti ini. Tetapi sahabat aku itu tidak jadi mengambilnya. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Nah, waktu sahabat kami ini nanya kami kerjanya apa, dan dia minta contohnya seperti apa melipat gandakan harta orang. Saya cerita seperti ini, teman-teman. Ini melipat gandakan nggak aset dia? Sangat. Saya bilang sama dia, dengan dia menyimpan kita di kita 5 miliar ya, dia kalau ada apa-apa dan kurang beruntung, dia bisa langsung kita kasih berapa? 8 miliar. Kalau dia bypass jantung atau dia kena cancer, dia dapat 8 miliar, betul? Ya. Dan selamanya pun ada apapun duitnya 10 tahun akan datang tetap dapat berapa? Ada kurang lebih 12,5M. Saya hitung dengan 10 tahun itu dia punya perkembangan dana itu sekitar 23%. Bagus nggak? Kalau dia beli di properti juga segitu kok, kalau properti yang bagus seperti itu. Tetapi di depan mata dia itu sudah langsung kalau terjadi sesuatu sama dia 30M enggak? Ya, kemudian dia masih punya nilai tunai. Ya, jadi duit 5M-nya hilang nggak? Kagak. Terus sahabat kami itu bilang, "Mau dong Leli, tolong dong kamu buatin suami saya 5M, saya 2M aja." Saya tolak nggak teman-teman? Nah, luar biasa nggak teman-teman? Kok nggak ada yang tepuk tangan? Wah, Udah closing loh teman-teman. terkesima ya. Kaget kita ya. Iya, saya juga kaget sih sebenarnya waktu itu. Tapi saya berdua tenang-tenang aja sama suami. Begitu sampai di mobil baru yes, ya kan? Coba bayangin nggak? Dia minta 5 buat suaminya seperti ini, dan dia katanya istri cukup 2 miliar. Tolong kamu hitungin. Nah, teman-teman lihat nggak jalurnya, alurnya, bagaimana Tuhan bekerja. Makanya tadi Leli ngomong kan, bahwa dalam aktivitas kita setiap hari, itu kita harus imani bahwa tidak ada peristiwa kebetulan. Setiap kali pertemuan kita dengan orang, itu pasti ada maksud daripada yang di atas. Kenapa kita dipertemukan dengan itu? Dan rupanya pertemuan kami dengan sahabat kami yang punya dana 5 miliar, itu bukan buat dia. Kami dipersiapkan untuk orang ini. Coba kalau saya tidak buatin sahabat saya ini, pada saat kesempatan dia nanya, saya bisa cerita nggak? Saya nggak bisa cerita case-nya, karena saya nggak buat. Ternyata yang nanya kita ini, dia juga berusia 45 tahun. Kok bisa pas? Cuman satu laki, satu cewek saja, ya. Tapi itu luar biasa teman-teman. Dan Anda bisa lihat case kami, next ya. Nah, waktu kami, next. Ya, ini yang profilnya, bahwa ini Nah. pengusahanya itu usia 45 tahun ya. Masih muda banget. Jadi waktu itu saya buatin ya 22, 8, dan
personal PIDD-nya saya kasih 5 miliar ya, itu 80 juta sebulan ya. Nah ini setelah saya kolek dia punya biaya